Ya, terima kasih kepada Mas Oka atas sambutannya. Marilah kita berlangsung ke acara yang selanjutnya, yaitu pembukaan kegiatan oleh Ketua Prodi Teknik Geologi Universitas Tadulako, Bapak Irianto Uno, MSc. Kepada Bapak, saya persilakan. Tadi diwakilkan oleh saya ya. Oh ya, mohon maaf, saya persilakan kepada Ibu Rizka Puspita, STMN, untuk mewakili dari Ketua Prodi Teknik Geologi Universitas Tadulako dalam pembukaan kegiatan ini. Pada Ibu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Umum Pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia Bapak Sukmandaru Prihatmoko, yang terhormat Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia Chapter Sulawesi Tengah Bapak Subhan Haris, yang terhormat Bapak Oka, Ida Bagus Oka, dan mahasiswa Teknik Geologi Universitas Tadulako yang saya cintai. Di sini saya mewakili Bapak Irianto Uno selaku Ketua Prodi Teknik Geologi UNTAD. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan selamat ya atas akan dikukuhkannya pengurus SMIAG Chapter Teknik Geologi UNTAD. Harapannya tentu kami sebagai dosen-dosen ya di Teknik Geologi UNTAD, harapannya mahasiswa yang tergabung dalam SMIAG ini bukan hanya pengurus inti, tapi seluruh mahasiswa Teknik Geologi UNTAD dapat memperoleh manfaat. Mungkin dengan adanya SMIAG ini dapat membuka jalur komunikasi dengan pengurus pusat IAGI, kemudian teman-teman yang di IAGI Chapter Sulteng, baik itu dalam penambahan wawasan tentang ilmu geologi maupun ilmu yang bermanfaat lainnya. Dan saya berharap kepada Ketua Umum Pusat IAGI dan Ketua Umum IAGI Chapter Sulteng, mohon bimbingan dan arahannya kepada mahasiswa-mahasiswa kami, karena berhubung ini merupakan angkatan pertama di SMIAGI, juga kepada Bapak Ida Bagus Oka, mohon bimbingan dan arahannya. Untuk itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembukaan, kegiatan pengukuhan dan seminar online SMIAGI UNTAD saya buka dengan resmi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Belum di-unmute, Mbak. Terima kasih kepada Ibu Rizka Puspita yang telah membuka kegiatan ini. Selanjutnya kita ke acara yang keempat, yaitu peresmian dan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat IAGI, Bapak Insinyur Sukmandaru Prihatmoko, Master Ekonomi Geologi. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kaprodi Teknik Geologi UNTAD, yang dalamnya diwakili oleh Ibu Rizka, dan ada juga Pak Subhan dari Ketua Pengda IAGI Sulawesi Tengah, Mas Reza, Ketua FGMI, Mas Oka, tadi kayaknya Pak Burhan udah masuk juga, Wakil Ketua IAGI sudah bergabung di sini. Juga teman-teman Bapak Ibu dosen UNTAD yang hadir di acara ini dan teman-teman mahasiswa Teknik Geologi UNTAD yang berbahagia. Jadi siang ini saya kira menjadi hari yang bersejarah untuk teman-teman adik-adik mahasiswa di UNTAD, karena
kita memang berencana untuk melakukan pengukuhan SMIAGI Universitas Tadulako. Jadi mungkin tadi Pak Mas Oka sudah memberikan penjelasan ya, cukup panjang lebar tentang SMIAGI. Mungkin saya jelaskan sedikit juga tentang IAGI-nya sendiri. Nah, IAGI seperti teman-teman ketahui, itu wadahnya para ahli geologi atau sarjana geologi Indonesia yang didirikan tahun 60. Jadi sekarang sudah 60 tahun ya. Dan IAGI saat ini memiliki anggota sekitar 6.900 atau malah sudah 7.000 mungkin, saya nggak cek 2 minggu terakhir. Sekitar 7.000-an anggota IAGI, lumayan banyak, tapi masih sedikit kalau dibanding dengan jumlah lulusan geologi di Indonesia yang menurut catatan kita sih ada sekitar 18.000-an gitu. Nah, SMIAGI saya melengkapi aja apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Oka tadi, memang dibina atau dikoordinir oleh FGMI, Forum Geosaintis Muda Indonesia. Itu adalah anak organisasi IAGI yang memang diperuntukkan menjadi sarana atau tempat pelatihan, pendidikan, berorganisasi bagi para geolog-geolog muda Indonesia sebelum nanti betul-betul berkiprah di organisasi IAGI yang seniornya atau di luar IAGI juga tidak apa-apa saya kira. Nah, saat ini FGMI membina 28 SMIAGI seluruh Indonesia. Jadi UNTAD atau SMIAGI UNTAD yang ke-29 kita harapkan nanti akan terus, karena kalau menurut catatan kita yang ada, pendidikan teknik geologi atau geologi di Indonesia ada 35. Mungkin nanti Pak Burhan akan menerangkan lebih detail di dalam seminar setelah ini. Tapi perlu menjadi catatan juga bahwa SMIAGI kita bina tidak hanya untuk jurusan geologi atau teknik geologi, tapi juga untuk jurusan geoscience yang lain. Jadi ada geofisik, ataupun jurusan lain yang masih ada kaitannya dengan kebumian. Makanya nanti ada kemungkinan akan bisa lebih dari 35, melebihi prodi-prodi yang ada di Indonesia. Saya kira tidak apa-apa, kita juga koordinasi dengan HAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, yang memang sudah sepakat pembinaan SM-nya atau student chapter-nya ada di bawah IAGI dan FGMI gitu. Jadi kita harapkan SMIAGI akan menjadi juga tempat pelatihan, ajang atau kawah candra di mukanya adik-adik mahasiswa untuk berorganisasi, belajar berkomunikasi secara organisatoris dengan baik, sehingga tentunya juga bisa untuk menyalurkan aspirasi, menyalurkan bakatnya yang memang sudah dimiliki masing-masing. Program-programnya bervariasi sekali, saya kira seperti yang sudah dilakukan oleh FGMI, saya kira kita harapkan nanti bisa ditularkan atau dikembangkan bersama-sama dengan SMIAGI. Saya kira Sulawesi Tengah ada juga Pengdanya, pengurus daerahnya di bawah, sekarang ada di Pak Subhan Haris, juga mulai aktif bergerak. Sehingga semua kegiatan kita harapkan nanti saling berkoordinasi antara SMIAGI, FGMI, dan juga Pengda IAGI Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah saya kira memiliki keragaman geologi banyak sekali, baik itu potensi positif maupun potensi negatif dalam tanda kutip, mungkin potensi kebencanaan, dan saya kira itu memerlukan keterlibatan kita-kita, para ahli, para pemerhati kegeologian Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Jadi kita harapkan teman-teman SMIAGI dan Pengda IAGI Sulawesi Tengah itu menjadi tulang punggung nantinya dalam menyikapi atau memberi respon kalau ada kejadian-kejadian kebumian. Itu harapan kita. Saya kira itu tambahan pengantar dari saya yang tadi disampaikan oleh Mas Oka. Jadi hari ini kita akan secara resmi mengukuhkan
berdirinya SMIAGI UNTAD. SK atau surat keputusan PPIAGI sudah kita buat, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu, dan mungkin sudah sampai barangkali ya. Saya nggak tahu panitia akan menayangkan atau tidak, tapi yang saya ingat ketuanya adalah Rizky, betul nggak nih? Muhammad Rizky Ramadan. Oh, ini dia. Ini Ketua SMIAGI, selamat bekerja, Mas Rizky, bersama teman-teman. Pengurusnya cukup banyak kalau saya lihat di daftarnya, tapi nanti silakan bisa dielaborasi juga. Selamat bekerja, berkoordinasi dengan Pengda IAGI Sulteng dan tentunya dengan Universitas Tadulako. Saya kira itu. Jadi sebagai puncak acara peresmian, saya kira saya akan menyatakan bahwa siang ini secara resmi seksi mahasiswa IAGI Universitas Tadulako resmi dikukuhkan atau resmi didirikan jam 14.26 WIB atau 15.26 WITA. Demikian, selamat untuk para pengurusnya di bawah Mas Rizky Ramadan. Selamat bekerja, insya Allah akan bermanfaat, bisa mengumpulkan, bisa mengorganisasikan semua isu-isu kegeologian, kemudian bisa memberikan solusi yang terbaik, baik untuk kita, komunitas geologi, maupun masyarakat awam. Demikian, saya kira sudah secara resmi SM kita yang ke-29 terbentuk ya. Bunyian sirene maka sekaligus menandai telah terkukuhkannya SMIAGI Universitas Tadulako. Terima kasih teman-teman. Saya kira tadi Mas Oka juga sudah memberikan pengantar. Ini baru yang pertama kita pengukuhan atau peresmian secara virtual, secara daring ya. Sebelumnya kita selalu hadir. Tapi situasi COVID yang seperti ini insya Allah tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk selalu mengembangkan IAGI, FGMI, dan SMIAGI. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua SMIAGI Bapak Insinyur Sukmandaru Prihatmoko, Master Ekonomi Geologi, yang telah meresmikan SMIAGI Universitas Tadulako sekaligus memberikan sedikit pengarahan mengenai SMIAGI. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kita akan ke acara yang kelima, yaitu sambutan dan pemaparan proker SMIAGI Universitas Tadulako oleh Ketua SMIAGI Universitas Tadulako, Kak Muhammad Rizky Ramadan. Kepada Kakak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ketua Prodi Teknik Geologi ataupun yang mewakili. Yang terhormat Ketua IAGI Pak Sukmandaru Prihatmoko. Yang terhormat Ketua IAGI Pengda atau Chapter Sulteng Pak Subhan Haris. Yang terhormat Pembina SMIAGI Universitas Tadulako Kak Ida Bagus Oka dan Ibu Rizka Puspita. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Tadulako, FT UNTAD. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi teman-teman pengurus serta teman-teman mahasiswa Teknik Geologi Universitas Tadulako dan SMIAGI lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung saja tadi sudah disampaikan dari Kak Oka, dari Ibu Rizka, dan dari
Pak Sukmandaru. Langsung saja untuk kepengurusan tahun ini kita membuat beberapa program kerja. Nah, yang terutama di sini ada, saya merangkum saya untuk ini beberapa program kerja utama. Di antaranya yaitu pembuatan papan informatif atau edukasi di lokasi geologi atau kebencanaan yang ada di Palu dan sekitarnya. Yang kedua, melakukan bakti sosial kebencanaan di daerah-daerah di sini. Yang ketiga, kita melakukan software training. Yang keempat, yang sedang berlangsung webinar ataupun yang akan datang. Mungkin itu saja untuk program kerja yang utama. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rizky atas pemaparan proker SMI Yagi Universitas Tadulako. Acara yang selanjutnya yaitu kegiatan seminar virtual oleh Mas Reza Permadi ST selaku Ketua Forum Geosaintis Muda Indonesia. Saya persilahkan untuk menjadi moderator dalam kegiatan seminar virtual. Kepada Mas Reza, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin sebelum kita lanjut, kita boleh foto bersama dulu. Boleh tolong dibantu dari teman-teman Tadulako, kita mau foto bersama, atau Mas Oka di awal? Mungkin bisa tolong di screenshot dari teman-teman bentar ya. Soalnya saya pakai iPad juga, Mas. Oke, iya. Apri atau Rizky boleh dibantu? Kita mau foto bersama dulu ya. Boleh oke, stop share. Aba-aba dari siapa? Dari Mas Reza Jansum. Oke. Rizky sudah? Siapa yang foto? Apri ya? Oke, aba-aba dari saya. Oke, sebelum kita memulai, kita mau foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kalau gitu. 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru atas sambutannya sekaligus peresmian. Juga saya ingin menyapa, saya kira Pak Irianto juga sudah hadir di kesempatan ini. Kemudian Bu Rizka dari kampus juga dari Universitas Tadulako, lalu Mas Oka yang sudah menyiapkan kegiatan, dan selamat untuk SMI Yagi Untad karena tadi sudah diresmikan langsung oleh Pak Daru selaku Ketua PPI Yagi. Lanjut acara, jadi tapi sebelumnya karena Pak Irianto sudah ada, mungkin saya ingin memberi ini Pak ke Pak Irianto Uno dulu. Mungkin akan memberikan sepatah dua kata Pak Irianto, silakan Pak. Sebagai Ketua Prodi, silakan Pak Irianto Uno. Silakan Pak Irianto. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang kami hormati Pak Daru sebagai Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia, senior kita. Kemudian dari SMI Yaginya Pak Reza Permadi. Yang kami hormati juga ini ada bos Asprodi Tegi ini ada di sini. Boleh menjelajah kemana-mana walau lewat udara, Pak. Siap, Komandan. Ya, jadi yang terhormat Pak Bur. Dan yang ada lagi yang kacamata ini, bosnya Yagi Sulawesi Tengah ini Pak Suban Haris ini. Ya. Yang terhormat, kemudian mungkin ada yang dari Yagi yang lain yang belum saya kenal atau belum saya
bertemu. Adik-adik mahasiswa sekalian, teman-teman dosen dari teknik ataupun dari institusi lain, dari teknik geologi yang saya lihat ini ada Ibu Rizka, ada Ibu Fitra. Kalau Ibu Rizka mungkin sudah pernah kenalan dengan sudah ditahu sama Pak Burhanuddin waktu di Jogja kemarin. Iya, Ibu Fitra yang belum. Jadi itulah dosen-dosen pure geologis yang ada di Tadulako, yang lain mungkin menyusul hadir atau belum sempat hadir. Pertama-tama terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang kerjasamanya yang baik dari IAGI, kemudian SM IAGI, ini juga ada Asprioritegi sebagai penyebar informasi dari pengembangan kurikulum geologi, ya. Kami sangat merasakan itu karena dalam setiap pembahasan di kampus itu selalu diminta mana asosiasi punya data apa semua. Kemudian untuk IAGI, Pak Daru kemarin kepada kami yang ada di Sulawesi Tengah sudah memberikan peresmian untuk IAGI Sulteng yang diketuai oleh Pak Suban Haris. Kemudian Pak Reza Permadi mungkin lebih kuasai Palu daripada saya ini Pak Reza ini. Ya, tuan tanah dari tuan tanah dari Kulawi itu. Ya, jadi lebih banyak menguasai di mana tanah bergerak itu bos di atas itu. Jadi saya kira itu aja, mungkin mudah-mudahan sore hari ini dengan kegiatan ini SM IAGI yang ada di Tadulako bisa secara formal bergabung sebagai juniornya IAGI. Demikian juga dari SM IAGI Pusat. Mudah-mudahan setiap saat ada komunikasi dengan kami SM IAGI di Tadulako. Mudah-mudahan dengan terbentuknya forum ini, dengan terbentuknya wadah ini, bisa lebih membuka komunikasi dan informasi-informasi tambahan yang sangat berarti. Sekalipun dengan kondisi daring yang ada saat ini, tapi ada sisi positifnya, lebih mudah terhubung dibanding kalau kita ingin ketemu secara luring ya, secara luar jaringan, ini kita lebih mudah untuk ketemunya. Jadi ada sisi positifnya, ada juga mungkin sisi kekurangannya karena tidak bisa secara langsung. Saya kira itu aja, mudah-mudahan ada perkembangan ke depan, tidak sia-sia dibentuk badan ini atau semacam lembaga ini yang akan menjembatani antara pusat dan provinsi-provinsi yang ada geologis muda. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irianto Uno sambutannya. Jadi perkenalkan, saya Reza Permadi. Saya adalah ketua dari Forum Geosaintis Muda Indonesia yang notabene adalah anak organisasi dari IAGI atau Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan seminar virtual. Temanya tentang kurikulum merdeka belajar untuk bidang ilmu kebumian. Berbicara tentang kurikulum merdeka belajar, mungkin itu tercetus dari Menteri Pendidikan dan Pendidikan kita yang baru, yaitu Pak Nadiem Makarim. Kemudian memang merdeka belajar dikhususkan atau ditujukan untuk proses pembelajaran yang memang ingin dicapai dari masing-masing individu mahasiswa. Sebagai contoh, mungkin saya baca sekilas dan waktu itu pernah ikut kegiatan dari AsprodiTegi. Kalau nanti Fakultas Teknik Geologi atau Prodi Teknik Geologi itu bisa mengambil mata kuliah dari jurusan ataupun fakultas lain, misalkan ekonomi dan bisnis. Jika teman-teman geologi ada yang tertarik ingin belajar tentang manajemen, di semester kesekian bisa mengambil mata kuliah manajemen dan bisnis di fakultas yang terkait. Juga sebaliknya, jika mahasiswa ekonomi dan bisnis ingin belajar tentang geologi, mungkin juga bisa belajar. Jadi sebenarnya hal-hal tersebut mungkin sudah dilakukan di beberapa negara yang lain, seperti contohnya mungkin di USA itu sudah melakukan hal-hal seperti merdeka belajar yang ingin dimaksudkan. Namun bagaimanakah merdeka belajar di bidang ilmu kebumian? Langsung saja pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, Muhammad Burhanuddin Nur,
selaku Ketua Asprodi TEGI, kemudian Wakil Ketua IAGI, dan beliau dosen di Universitas Trisakti. Kemudian beliau menempuh Sarjana Teknik Geologi UGM, kemudian Master of Petroleum Geoscience di UBD, lalu Doktor Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung. Sekarang Pak Burhan menjabat sebagai dosen teknik geologi di FTKE Usakti, lalu Direktur Badan Afiliasi BATN Usakti, Wakil Dekan Bidang Akademik hingga tahun 2019 kemarin, kemudian Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Usakti pada tahun 2019. Itu saja dari saya sebagai moderator. Kita akan langsung ke Pak Burhan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Burhan. Terima kasih, Pak Reza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sukmandaru selaku Ketua Umum IAGI, kemudian Pak Uno selaku Kaprodi dan Bu Riza selaku wakil dari Prodi juga, kemudian teman lama Pak Subhan dari Palu, dan lama nggak ketemu sejak terakhir kemarin di Palu, Pak Subhan, kemudian Pak Reza yang selalu energik menggalang semua daya upaya untuk meningkatkan geologi makin membumi dengan banyak program dari FGMI, satu tugas mulia untuk generasi muda demi bangsa kita di depan. Kemudian teman-teman SMIAGI, calon-calon pemimpin muda, calon-calon geolog, calon ketua umum IAGI juga, semoga Anda berbahagia dan selamat sudah terbentuk SMIAGI seperti yang disampaikan Pak Ketua bahwa SMIAGI itu sangat unik dan universal, bisa menampung semua prodi yang menyangkut di kebumian. Jadi makanya sangat baik ini, sesuatu yang program-programnya juga luar biasa. Kemudian SMIAGI nanti kemudian berlanjut ke FGMI, dan itu anggotanya juga bervariasi. Teman-teman sekalian, ini judul yang sangat menarik, dan saya akan bahas kalau bisa sih 15 sampai setengah jam, cuma kalau nggak bisa karena dosen tukang ngomong mungkin sampai 3 hari. Jadi kira-kira gitu. Saya coba untuk cepat, cuma lebih pas. Ini kurikulum Merdeka Pendidikan Tinggi Kebumian. Jadi kenapa pakai teknik pendidikan tinggi kebumian? Karena beberapa data memang tidak hanya geologi, dan persis apa yang diamanatkan IAGI bahwa ahli geologi itu tidak terbatas hal-hal yang bersifat seperti kacamata kuda, cuma kita harus diversifikasi dan sebagainya. Ini kerangka presentasi kali ini, pendahuluan sekilas solidarki teknik geologi Indonesia dalam rangka kurikulum Merdeka Pendidikan Tinggi Kebumian, tantangan ke depan, serta kita ke diskusi. Teman-teman, ini supaya mengenal Asprodi TEGI, izin ke Pak Uno, ini merupakan Asosiasi Program Studi Teknik Geologi Indonesia, adalah perkumpulan resmi wakil-wakil prodi teknik geologi dan geologi seluruh Indonesia. Nah, kenapa teknik geologi dan geologi? Karena memang dulu nomenklaturnya cuma satu, teknik geologi. Sejak 2018 nomenklaturnya 2, teknik geologi dan geologi. Teknik geologi gelarnya sarjana teknik, geologi gelarnya sarjana sains. Jadi beberapa diskusi memang ada perbedaan di capaian pembelajarannya. Yang ini nanti bagian dari Pak Uno dan tim. Kemudian latar belakang pendiriannya, kesadaran prodi teknik geologi untuk selalu meningkatkan standarisasi dan kualifikasi. Dan kemudian pemenuhan aturan kerangka kurikulum Indonesia. Didirikan 4 tahun lalu, nah nanti ceritanya menarik setelah ini, 1 Juni, bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. Lambangnya 3 lingkaran menyatukan dari siklus utama geologi untuk berkarya demi bangsa dan negara. Kemudian mempersatukan dalam satu koordinasi sehingga teknik geologi itu makin mandiri dan dinamis. Kemudian visi misinya wadah transformasi. Jadi teman-teman sekalian,
ini sangat dibutuhkan bersama-sama dengan IAGI, bersama-sama dengan FGMI, SMIAGI pada akhirnya di ujung tombaknya Pemuda IAGI. Itu kenapa? Untuk transformasi program studi teknik geologi atau pada umumnya teknologi kebumian. Untuk apa? Mencapai kesetaraan kompetensi lulusan. Kemudian siap menghadapi tantangan global. Saya kira Sulawesi sekarang semua dilirik oleh beberapa perusahaan untuk menjadi tantangan global. Misinya mengkomunikasikan dan menyetarakan kompetensi. Ini sudah diskusi panjang, kenapa perlu penyetaraan kompetensi, karena memang itu harus dilakukan supaya sarjana geologi dari Sabang sampai Merauke itu punya kisaran yang sempit, dengan kisarannya panjang. Kalau orang bicara batu bara, semuanya tahu, emas tahu, nah kira-kira gitu. Nah ini sejarahnya, teman-teman, semula KNPGI, dari Komite Nasional Pendidikan Geologi Indonesia, sampai tahun 2000. Itu bukan tahun 200, bukan 200, kita belum lahir. Ya. Kemudian pada tahun 2015, 2000 sampai 2015 itu karena aturan pemerintah berbeda, maka itu menjadi relatif vakum. Jadi BAMUS Geologi, pertemuannya seiring dengan pertemuan ilmiah tahunan IAGI. Nah, akhirnya mulai 2013, 14, 15, waktu itu Pak Rofiki, kemudian Pak Daru itu memberikan gambaran gimana ini supaya teman-teman prodi teknik geologi seluruh Indonesia itu bisa berkomunikasi dengan enak. IAGI lah kemudian memfasilitasi. Jadi 1 Juni 2016 kita kemudian mengadakan forum komunikasi, seminar gitu di Hotel Santika Jakarta. Saya waktu itu masuk di bidang geologinya, kemudian Pak Daru dan Pak Saiful itu masuk ke KNPGI-nya, kita kumpul. Jadi akhirnya kita sepakati karena aturan, maka kita berpisah. Bukan berpisah karena apa-apa. Dulunya memang juga Pak Yaki karena diperlukan secara aturan antara kurikulum dan profesi itu harus dua mazhab yang berbeda. Karena kurikulum melakukan, profesi adalah memakai dan mengembangkan setelah lulus. Tapi itu saling berkaitan. Sehingga pada akhirnya kita memutuskan karena aturan September 2016 secara bermitra. Tapi tetap di dalam ADRT itu disebut bahwa Asprodi Tagi dibidani oleh IAGI. Maka hubungannya sangat erat, kira-kira begitu. Nah ini perjalanan Asprodi Tagi, jadi tadi yang saya ceritakan tadi bisa disamperin ke sini, silakan nanti. Nah perannya seperti apa? Persis apa yang disampaikan Pak Uno tadi, bahwa kita menginginkan ketika mahasiswa itu belajar di UNTAD, belajar di Tadulako, belajar di Jakarta, Trisakti, ITB, Undip, UGM, UPN, Unipa, Unsia, Unsri, itu mempunyai kesetaraan dasar sebagai kualifikasi dalam kerangka kompetensi nasional Indonesia atau KKNI. Itu kira-kira ide besarnya, dan KKN itu sudah dicanangkan 2011, kemudian 2016 harus, maka kita Asprodi Tagi mengikuti apa yang dilakukan atau digariskan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antar bidang. Sehingga SDM asing dan SDM Indonesia itu kita punya kesetaraan. Ide mulianya adalah sebagai perwujudan dan jati diri bangsa kita. Nah ini kira-kira beberapa perancangan kurikulum ini saya sampaikan. Jadi kenapa Asprodi Tagi itu diperlukan adalah untuk ini. Oke, jadi harus ada masukan dari asosiasi, stakeholder dan sebagainya. Oke, ini saya escape aja. Nah kemudian setiap prodi itu harus punya capaian pembelajaran. Kemudian punya profil lulusan. Jadi apa sih profil lulusan? Profil lulusan itu suatu kemampuan yang akan menjadi pembeda antara prodi satu, prodi yang lain. Oke, itu profil lulusan. Mau jadi apa?
Tentunya harus ada beda. Itulah kemudian kita diskusi panjang di Asprodi kalau capaian pembelajaran, kemudian profil lulusan untuk teknik geologi dan geologi itu batasannya seperti apa, itu sering didiskusikan. Kalau di dunia kerja, nah itu di dunia kerja nanti kita bisa diskusi sesuatu yang lain. Oke? Kalau profil lulusannya sama, harusnya prodinya sama. Kalau itu berbeda, maka berbeda. Nah, teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen, ini kira-kira jenjang KKN-nya. Jadi pendidikan itu dihitung dari 1 sampai 9. Oke? 1 sampai 9 itu bukan kalau teman-teman mahasiswa main kartu view enggak ya, 1 sampai 9 gitu kan. 1 9, level S1 di mana? Level 1 di level 6. Kita di level 6. Jadi teman-teman itu sebenarnya sangat beruntung bisa kuliah karena levelnya sudah separuh lebih. Oke, kira-kira ini level 6. Kalau dia program akademik S1, kalau program vokasi ada D1, D2, D3, atau sarjana terapan untuk D4. Kemudian profesi ada di 7, nah doktor sama master itu ada di 8-9. Nah, untuk level 6 sebenarnya sampai mana? Level 6. Ya, level 6. Kita itu mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan e-text untuk menyelesaikan masalah. Kata kuncinya aplikasi, kaji, dengan e-text untuk menyelesaikan masalah. Itu kata kuncinya. Jadi S1 itu tidak perlu sampai mengembangkan, tidak sampai mengaplikasikan dengan standar profesi. Itu belum sampai ke situ. Nah, kalau udah profesi masuk ke situ. Oke. Tapi harus siap menyelesaikan masalah dengan mengkaji, mengaplikasikan metode-metode yang ada. Hanya S1 tidak dituntut untuk membuat metode baru, tapi mengaplikasikan metode dengan benar, data yang benar. Kira-kira itu. Nah, ini CP-nya, CP capaian pembelajaran itu ada 3, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilannya dibagi 2, khusus dan umum. Nanti kita lihat kenapa ini ada. Oke. Oke, nah ini kira-kira kesini aja langsung. Jadi ada sikap, sikap itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah standar nasional pendidikan tinggi. Pengetahuan, pengetahuan itu yang menetapkan siapa? Oleh asosiasi prodi, program studi PS. Keterampilan umum oleh negara, lewat standar nasional pendidikan tinggi. Nah, keterampilan khusus oleh asosiasi forum program studi. Itu kira-kira. Jadi inilah kenapa peran Asprodi tinggi di antara ini. Ya. Makanya ketika akreditasi, ketika apa selalu ditanya mana dari asosiasi. Dan alhamdulillah sejak 2016 kita banyak membantu program studi untuk melaksanakan akreditasi dengan hasil yang. Teman-teman sekalian, ini level sarjana yang tadi disampaikan, kata kuncinya mengaplikasikan. Kemudian menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan. Oke. Secara mendalam, konsep teoritis bagian khusus secara mendalam. Apa itu artinya? Kira-kira kalau ada teori tentang magma, dan itu bidangnya geologi, ya Anda harus tahu magma itu dari mana, dari awal terbentuknya sampai menghasilkan sesuatu yang dipakai oleh manusia. Di konsep teoritisnya harus tahu. Kalau tentang fault juga harus tahu, teori tektonik lempeng, teori faulting dan sebagainya harus tahu. Kira-kira itu yang dituntut oleh level 6. Kemudian mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat, menganalisis informasi, data, memberikan petunjuk dengan alternatif solusi. Ini geologis banget ini. Orang geologis itu ngambil data, lihat apa datanya seperti apa, dianalisis, kemudian dikasih alternatif solusi. Itu sangat geologis banget. Nah tentunya ini tadi bertanggung jawab, kemudian merupakan pencapaian hasil kerja organisasi. Ya kan, bertanggung jawab atas pencapaian hasil organisasi. Jadi jangan sampai sarjana S1 itu mempunyai sifat tidak bertanggung jawab,
dan tidak mau tidak berintegritas. Nah, ini sangat bahaya. Oke, ini yang lain nanti silakan dibaca. Nah, kira-kira astrodidaki adalah ada di sini. Jadi profil lulusan, kompetensi, bahan kajian, dan kurikulum. Oke. Kemudian ini teman-teman sekalian, teknik geologi Indonesia dalam angka seperti apa? Kita lihat ini jurusan teknik geologi, persis yang disampaikan Pak Sukmandaru tadi, prodi sarjana itu ada 35. Ada 35, 3 yang terakhir ini relatif baru, 2018 ke 19. Ini dari Aceh, Syah Kuala, Unipa, Natadulago ada di sini. Nah, kalau kita lihat dari penyebarannya, Jawa, Sumatera itu hampir penuh. Cuma Kalimantan, bagian barat belum ada, NTT, NTB, Timor belum ada. Siapa tahu nanti padahal di sini ada banyak industri mineral dan sebagainya. Sulawesi sudah ada 4, mungkin sama swasta. Pusupa 5, Pusupa lambangnya tertimpa dengan emas. Kira-kira kemudian S1, S2-nya lumayan banyak, PTA-nya 19, PTS-nya 16. Nah, ini kira-kira perbandingan bagaimana jumlah prodi teknik geologi dan teknik geofisika atau kebumian. Ini teknik geologi dan geologi, coba geofisika ya. Kita lihat, tahun pertama kali adalah 1951 itu ITB ya. Kemudian UGM, UPN, dan sebagainya naik. Kalau teman-teman lihat, ini datar aja. Habis itu langsung naik. Nah, ini kan, ini geologi kita semakin membumi. Jadi kalau kita lihat, bisa juga dengan analisis teman-teman sekalian, kalau kita lihat periode tahun 2010, itu awareness terhadap ilmu geologi itu mungkin masih terbatas di energi fosil dan minerba emas dan sebagainya. Demikian juga geofisika sama. Tapi begitu tahun 2010 dia melonjak ke atas. Seiringan dengan kesadaran tentang krisis ekonomi, ada tsunami Aceh, gempa Jogja, gempa Padang, Lusi, dan sebagainya. Dan itu sangat logis, masuk akal. Contohnya begitu Palu digoncang gempa, maka kemudian ada ide untuk mendirikan Perda IAGI dari Pak Suban, dari Pak Uno, dan sebagainya. Kenapa? Ternyata diperlukan. Nah, ini sesuatu hal yang dibutuhkan. Baik, sambil menunggu Pak Burhan, ada sedikit kendala teknis. Bagi rekan-rekan semuanya, partisipan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti kita akan ada sesi tanya-jawab di akhir sesi. Mohon maaf, kemudian ada gangguan suara petugas AC. Mohon maaf, teman-teman. Oke, silakan lanjut, Pak. Oke, makasih. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada sesuatu yang sangat luar biasa untuk ilmu geologi. Nah, ini mungkin semakin dikenalnya geologi dan dibutuhkannya. Tapi juga ada aturan tentang desentralisasi pendidikan tinggi di 2010. Kemudian meningkatnya kesadaran teman-teman di luar Jawa bahwa geologi itu dibutuhkan. Memang pusatnya beberapa minerba dan energi ada di luar Jawa. Nah, kalau kita lihat, jumlah dosennya juga meningkat, dan ini jumlah mahasiswa per 2019. Geologi itu hampir 9.500, kemudian geofisika itu hampir 4.000. Ya. Jadi kalau dibagi 4, kira-kira 2.500
mahasiswa per tahun. Kalau yang lulus 80%, berarti kira-kira berapa itu? 8 kali 5 kali 4, 2.000-an mahasiswa yang lulus per tahun. Nah, benar nggak itu? Persis apa yang disampaikan Pak Sukmandaru, bahwa kita punya hampir 19.000 lulusan sarjana teknik geologi, namun belum dikurangi yang sudah meninggal. Ya, nah, kalau kita lihat, benar nggak dengan ada hubungannya dengan minerba dan harga minyak, harga migas? Ya? Ternyata memang ada satu pola yang seperti ini. Tapi ada pola flat di sini. Artinya itu sesuai. Oke, baik. Bagi partisipan, sekedar mengingatkan kembali, kita akan ada sesi tanya-jawab di akhir kegiatan. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom chat. Nanti saya sebagai moderator akan menyampaikannya ke narasumber terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di kolom chat. Jadi silahkan bisa bertanya mulai dari sekarang, kemudian nanti akan diberi kesempatan di sesi acara. Silahkan saya kembalikan lagi ke Pak Burhan. Ya, terima kasih. Mohon maaf nih ada yang ngebor di lantai atas saya. Oke, teman-teman ini dosen teknik geologi kita, kemudian jenis pekerjaan dari IAGI, Pak Johnson 2015 dan Pak Hussein dari 2019 khusus dari FTUGM. Nah, ini yang tadi ke topik. Nah, topiknya teman-teman mahasiswa kalau sudah punya dengar apa sih kampus Merdeka gitu kan. Jadi kira-kira ada 4 hal, ada pembukaan studi baru, kemudian sistem akreditasi, kemudian perguruan tinggi negeri dan hukum. Nah, yang paling sekarang baru didiskusikan panjang lebar ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini kira-kira 20 SKS, 20 SKS, 60 SKS. Sebenarnya makanan apa kurikulum Merdeka ini? Kita lihat ada buku panduannya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sering disebut dengan MBKM. Oke. Nah, kira-kira begini, kira-kira bahwa kebijakan KBKM ini berhak 3 semester di luar prodi. Di luar prodi, beberapa syaratnya adalah bahwa mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Mahasiswa aktif terdapat di PDDB, ini salah satu syaratnya. Kemudian tahun 2000, nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT, wajib. Jadi perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa yang dapat diambil atau tidak. Artinya yang wajib menyediakan itu perguruan tinggi. Mahasiswa boleh mengambil, boleh tidak. Oke. Jadi apa itu yang perlu diambil? Mengambil SKS di luar perguruan tinggi, persis apa yang disampaikan Pak Reza tadi, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kemudian mengambil SKS di program studi yang berbeda, namun di dalam perguruan tinggi sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Itu yang dimaksud dengan 3 semester tadi. Mata kuliahnya Pak, mata kuliahnya itu disesuaikan dengan peminatan mahasiswa, diatur oleh program studi dan fakultasnya. Oke. Kemudian kita menyusun kebijakan dan sebagainya. Ini kira-kira perguruan tinggi yang menyiapkan. Nah, kalau fakultas yang menyiapkan apa? Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil lintas prodi. Kemudian menyiapkan administrasi dan sebagainya. Kalau untuk program studi apa? Menyusun dan menyesuaikan kurikulumnya dengan model implementasi kampus Merdeka. Apakah harus menyusun baru? Apakah menyesuaikan saja? Itu pilihan ada di program studi maupun di universitas. Kedua, program studi memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi. Jadi yang wajib itu prodi
fakultas, universitas memberikan layanan. Tapi mau dipakai mahasiswa atau tidak, itu adalah hak dari mahasiswa. Karena apa? Konsekuensi logis ketika kita belajar di perguruan tinggi lain dan sebagainya, itu yang menanggung kebanyakan nanti mahasiswa. Oke? Dan itu pilihan. Kemudian Prodi menawarkan program mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Prodi dan di luar perguruan tinggi. Itu kewajiban Prodi. Kemudian melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Prodi dan luar perguruan tinggi. Artinya Prodi itu menyiapkan, oh kalau mata kuliah ini capaian pembelajarannya seperti ini, capaian belajar mata kuliah seperti ini, setara dengan mata kuliah X yang ada di Tadulako. Setara dengan mata kuliah W yang ada di UHU. Setara dengan mata kuliah X ada yang di Undip atau Unpad atau Unhas. Kira-kira gitu ide dasarnya. Kemudian jika ada mata kuliah SKS yang belum terpenuhi di luar tersebut, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Itu diatur demikian. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat, mata kuliah ini bisa disiapkan oleh Prodi. Namun, mohon teman-teman mahasiswa juga menyadari bahwa itu harus diatur dari universitas. Dan biasanya tidak berlaku secara tiba-tiba. Ada transisinya. Tidak bisa langsung tiba-tiba. Karena teman-teman mahasiswa yang sudah masuk kan kurikulumnya sudah di-set dari awal. Itu biasanya penyesuaian pelan-pelan, baru kemudian nanti yang baru tentukan program yang kurikulumnya. Jadi itu nanti dikonsultasikan dengan Pak Unu dan tim dari. Nah, mahasiswanya apa? Mahasiswa harus merencanakan bersama dosen pembimbing mengenai program mata kuliah yang akan di luar Prodi. Jadi tidak bisa lepas dari dosen pembimbing. Mendaftar program kegiatan di luar Prodi, melengkapi persyaratan di luar Prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. Kemudian mengikuti program kegiatan di luar Prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Artinya, tidak mungkin universitas lain itu mengakomodir aturan yang ada di universitas kita. Justru mahasiswa ini yang harus menyesuaikan dengan aturan yang di sana. Itu hal yang perlu disiapkan. Kira-kira itu hal yang perlu disampaikan untuk khusus Merdeka. Kira-kira kemudian mitranya seperti apa? Membuat aturan, membuat MOU, SPK, dan sebagainya. Kira-kira ada di mana hal yang sangat krusial ada di pembiayaan. Karena itu hal yang nanti sangat krusial. Karena negara, pemerintah, universitas, apalagi untuk swasta, mahasiswa itu akan berpikir itu semua. Tapi apakah itu bisa dikerjakan dengan hal yang kerjasama, saling mengerti, tujuannya mulia, itu insya Allah bisa dikerjakan. Oke. Kalau kita itu, dari apa yang saya jelaskan detail ini, sebenarnya bisa diganti dengan satu picture ini, kira-kira kita itu SKS-nya sekitar 144 sampai 18. Jadi, yang ada di Prodi dikurangi 60 kira-kira 84 SKS. Ya. Jadi yang belajar di Prodi itu hanya 84 SKS. Berarti mata kuliah yang penciri dari profil lulusan yang teknik geologi harus termaktub di dalam 84 SKS. Tapi ingat bahwa ini tidak berlaku wajib untuk mahasiswa. Kewajibannya adalah ada di perguruan tinggi. Oke, mahasiswanya itu mengambil boleh, tidak boleh. Mungkin satu angkatan cuma 2 atau 3 mahasiswa yang bisa kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, silakan. Cuma bukan sesuatu yang wajib. Dan tidak berlaku untuk prodi kedokteran gigi dan sebagainya. Oke, ini kampus Merdeka, bentuk-bentuknya ada berapa macam? Bentuknya ada 8. Jadi bentuk kegiatan di luar kampus itu ada 8, dari pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian dan riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, membangun desa, dan sebagainya. Teman-teman sekalian,
mahasiswa dan dosen itu sering bekerja sama. Untuk apa? Untuk penelitian. Penelitiannya di mana? Mungkin penelitian dosen dapat pekerjaan dari perusahaan atau dari pemerintah untuk riset. Apa yang dilakukan saat ini? Mahasiswa mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa sudah mengerjakan penelitian dengan Pak A, Pak B, dan C selama 2 tahun atau setahun atau 6 bulan. Nah, dengan konsep kampus merdeka itu bisa dimasukkan ke dalam penelitian riset atau asistensi mengajar satuan pendidikan, atau dianggap magang kalau di perusahaan. Jadi itu bisa dikonvert kreditnya selama 6 bulan kira-kira dengan 60 SKS. Sorry, 20 SKS. Nah, ini kegiatannya di sini. Tapi ingat, setiap kegiatan itu ada dosen pembimbingnya. Oke, difasilitasi mendikbud dan sebagainya. Jadi ada kontrol di situ. Nah, dari situ saya membayangkan teman-teman mahasiswa yang aktif ikut mengajar, ikut riset, itu bisa dijadikan sebagai kegiatan atau bentuk kegiatan di luar kampus. Tapi tentunya diikutkan dengan yang di luar, karena tidak bisa itu diklaim di kampus, semua harus di luar. Oh, kerja praktek ada riset dengan pemerintah daerah, kerja riset dengan Jepang untuk kemarin gempa Palu itu bisa diikutkan. Tapi harus diawali dengan pencanangan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar di prodi dan universitas. Nah, itu kira-kira untuk kampus merdeka. Nah, sekarang tantangan kita seperti apa? Tantangan kita, pendidikan tinggi kebumian, itu kita harus OBE. Kenapa OBE? OBE adalah Outcome Based Education. Jadi, bukan sesuatu yang cukup diajar, terserah mahasiswanya mau kemana. Bukan, harus diukur setelah belajar, mahasiswanya bisa apa. Itu yang harus kita lakukan. Bermutu dan akuntabel. Dosen dan mahasiswa itu tahu arah program pendidikan, tidak hanya sekedar mengajar, lulus mata kuliah. Oke? Ini konseptual OBE-nya. Nah, kenapa OBE ini harus dijalankan? Karena hampir semua perguruan tinggi di luar negeri, yang 50 besar atau 1000 besar itu, memakai konsep OBE. Oke. Dan ini contohnya. Kalau kita bilang OBE dan non-OBE, non-OBE dan OBE, jadi konten yang harus ditampilkan metode pengajaran yang terkait. Sedang OBE adalah kemampuan yang mesti diperoleh setelah capaian pembelajaran. Oke. Oke. Itu tantangan ke depan seperti itu untuk OBE. Dan kemudian kalau pengajaran, itu kalau yang non-OBE itu cuma menyampaikan. Oke, menyampaikan saja. Pemahaman. Asesmennya cuma mengukur berapa baik pengetahuan yang diterima oleh mahasiswa. Tapi kalau OBE itu sampai seberapa jauh pembelajaran dicapai, dosen menyediakan aktivitas pengajaran sehingga peserta menunjukkan tingkat pemenuhan CP. Nah, artinya kalau kita tahu outcome kita, maka kita akan lebih rajin, lebih termotivasi untuk doing something. Kalau teman-teman tanya apa sih bedanya output sama outcome, kan kita biasa bicara input, proses, output, outcome. Oke. Kalau outcome dan output itu kira-kira bahasa mudahnya begini. Kalau teman-teman habis makan, rasanya apa? Kenyang. Kalau habis minum, rasanya apa? Segar. Nah, itu output. Tapi kalau outcome, itu kita sudah harus bicara, kalau saya makan sate kebanyakan, ini tidak menyehatkan. Kalau saya makan seperti ini, maka konsekuensinya saya jadi sakit, jadi sehat. Makanan sehat, makanan yang tidak sehat. Kita berpikir ini bagus atau tidak. Okay? Kalau output, oh yang penting terlaksana. Nah, kira-kira itu bedanya. Jadi kalau kita masih berpikir kenyang, maka itu output. Kalau kita berpikir, oh ini menyehatkan, ini akan membuat sakit, itu outcome. Demikian juga di level dosen. Level dosen,
biasanya telah melakukan perkuliahan, itu output. Yang penting kuliah berjalan. Tapi kalau outcome yang dikejar, meyakinkan mahasiswa mencapai nilai pengetahuan yang ada sesuai JPNK. Impact-nya, mahasiswa mampu menggunakan penilaian tersebut. Jadi real yang dinilai. Ya. Jadi kalau dosen ngajar, kemudian ada mahasiswa ngantuk, nggak diperhatikan, itu berarti orientasinya output. Cuma kalau dosen lihat mahasiswa di kelas ngantuk, ditanya kenapa, gitu kan? Nah itu mencoba untuk ke outcome. Ya. Demikian juga mahasiswa. Mahasiswa harus bersikap, saya akan mempertinggi outcome saya, dan sekedar output. Kemudian prodi sama universitas selalu mengejar lulusan, pasca sarjana dan sebagainya. Cuma kalau outcome, lulusan pengetahuan yang relevan. Kemudian keterserapan di dunia kerja. Itu kira-kira item-item yang membedakan outcome based and output based. Nah, ciri UPI seperti apa? Fokus pada student outcome, kemudian desain kurikulumnya backward, artinya kurikulum backward itu didesain sesuai kebutuhan masa depan. Kemudian ditarik mundur, backward-nya seperti apa. Bukan kita jualan apa, terserah laku atau tidak. Jadi makanya tadi siklusnya harus ada dari asosiasi, dari profesi, dari industri, itu untuk kurikulum. Kemudian memfasilitasi proses pembelajaran, kemudian CPL, metode pembelajaran, dan assessment yang jelas. Kemudian memakai PDCA yang sistematik. Plan, do, check, and action. Ini selalu. Dan organisasi like SMIAGI, IAGI itu selalu kita bicara PDCA. Plan, do, check, and action. Dan kalau itu diterapkan oleh teman-teman semuanya, di kehidupan organisasi hari-hari, itu sangat baik. Dan itu akan meningkatkan kompetensi masing-masing individu. Nah, kalau di era 4.0 gimana? 4.0 kita lihat, industri 4.0, itu ada 17 SDG. Pendidikan tinggi kita itu sebenarnya cukup dengan 17 sudah mencakup 16. Sebagai apa? Partnership for the goals. Jadi kita, pendidikan kebumian, itu bisa sebagai partner hampir semua goals ini. Okay? Kalau kita amati kan, pelan-pelan. Okay? Itu yang harus. Clean water, jelas. Okay? Gender equality, kita geologi, jelas. Mahasiswi bisa sampai ke lapangan dan sebagainya. Tidak ada kita gender. Jadi, kira-kira itu. Nah, kemudian, mengapa 4.0? Kalau kita lihat, revolusi industri kita itu, dari revolusi 1 ke 2 itu hampir 1 abad. 2 ke 3, 1 abad. Yang 4, cukup 20 tahun. Ini yang harus kita pahami. Nanti semakin cepat, semakin revolusi itu semakin cepat. Nah, kita mau kemana? Kalau kita pelan, maka akan terselip. Kalau kita pelan, maka akan terlahap dengan revolusi-revolusi yang ada. Dan ingat, di Indonesia, ketika kita bicara 4.0, maka sebenarnya teman-teman kita sebangsa setanah air ini ada yang belum mengenal listrik. Ada yang belum mengenal handphone. Nah, begitu belum mengenal listrik, artinya teknologinya masih lama. Berarti kita juga harus mengajak rekan sebangsa setanah itu juga untuk maju. Nah, ini problem yang ada di geologi, pendidikan tinggi geologi dan seluruh bangsa. Kenapa geologi selalu bisa lihat itu? Karena kita selalu larinya ke daerah, cari singkapan di lapangan itu kita bisa lihat. Oh, teman-teman di kampung itu belum ada listrik, bahkan handphone aja belum mengenal, radio belum mengenal. Itu bagaimana kita bisa mendefinisikan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Nah, wajah kegiatan ekonomi sudah berubah. Sharing ekonomi, e-education, e-government, terus market yang online, klikdokter.com, itu sudah semuanya di depan kita. Sementara di bagian lain di bangsa kita masih listrik aja belum mengenal. Ini kesenjangan ini harus kita kejar, tapi tidak bisa lompat. Kalau lompat akan terjadi kerusakan budaya. Ini kira-kira ancamannya, gejalanya sudah kita lihat bersama. Nah sekarang, skill apa yang dibutuhkan di masa depan? Dari beberapa sumber, itu kelihatan bahwa skill yang paling tinggi itu adalah 36. Apa itu? Complex problem solving. Itu skill yang dibutuhkan masa depan.
teman-teman mahasiswa bisa lihat beberapa entrepreneur muda, beberapa orang yang terkenal, beberapa orang yang memberikan solusi, termasuk di lingkungan kecil. Oh, orang ini kelihatannya bisa ini menyelesaikan masalah ini. Itu ternyata yang dibutuhkan. Jadi complex problem solving. Apa itu? Kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum pernah diketahui solusinya di dunia nyata. Jadi ada unsur pelopor di situ, ada unsur orang yang bisa mengambil resiko, tapi bukan nekat, kan? Bukan bonek juga, tapi perlu perhitungan. Apakah itu dilatih di ilmu kebumian, di teknologi kebumian? Yes. Anda ke lapangan, rekrutmen sebentar, kemudian dilepas, suruh menyelesaikan sendiri. Apa itu bukan melatih kita untuk complex problem solving? Jelas itu salah satu latihan complex problem solving. Complex problem solving dimulai dari mana? Dari pemikiran-pemikiran yang kritis. Cara-cara berpikir kritis, cara berpikir alternatif, dan sebagainya. Baru kemudian Anda punya keahlian social skill. Berani taruhan. Mahasiswa geologi yang sering ke lapangan, dia mempunyai social skill yang lebih tinggi dibanding jurusan lain. Terkecuali dia memang hanya ke lab dan sebagainya. Yang mapping, yang kuliah lapangan, pergi ke lapangan, dosen-dosen Anda itu punya social skill melebihi rata-rata. Makanya saya yakin, pendidikan tinggi kebumian itu punya kemampuan untuk kompleks problem solving yang tinggi, social skill yang tinggi. Baru kemudian proses skill. Bagaimana active listening, logical thinking, monitoring self and others, gitu kira-kira. Nah, kalau kemudian kita lihat ada cognitive abilities, okay, itu ada di poin ke-5, 15%. Kemudian baru technical skill, baru physical abilities, okay, baru kemudian resource skill management. Artinya, kalau kita menguasai seperti ini di saat mahasiswa, insya Allah Anda akan match dengan kebutuhan industri di masa depan. Ini kira-kira penampilan yang lain lagi. Kemudian respon masa depan ya kita harus meningkatkan digital skill-nya. Okay. Kemudian jangan pernah mundur kalau kita nggak tahu, harus learning by doing. Sering kita dengar, learning by doing, segala macam. Kolaborasi serta pendidikan ada digital skill, kemudian harus terkait dengan human capital skill. Nah, global seperti apa? Ini favorit saya dari Pak Daru, yakni 2019 waktu di daerah, saya pinjam slide-nya, dan ini sesuatu yang sangat baik. Terutama teman-teman pendidikan kebumian yang ada di Sulawesi, yang ada di Maluku, yang ada di mineral-mineral yang banyak. Kenapa? Ada brown energy bergeser ke green energy. Konsekuensinya apa? Mereka akan memerlukan material-material yang lebih banyak. Dan setiap revolusi industri, ini gambar yang tadi, itu membutuhkan material yang lebih kompleks. Sehingga semakin banyak atau semakin kompleks kebutuhan mineral, maka lebih banyak energi untuk produksi dan pemakaian. Ini konsumsi mineral. Saya ambil dari Pak Sukmandaru di presentasi ya. Oke, itu kira-kira. Nah, kalau perguruan tinggi seperti apa? Nah, siapkah kita di perguruan tinggi? Sebagai mahasiswa dengan kampus merdeka, dengan industri ke depan, apa yang perlu kita siapkan? Tidak cukup hanya dengan literasi yang lama. Okay? Literasi lama kita tidak cukup. Literasi lama itu apa? Membaca, menulis, kemudian matematik, sebagai modal dasar kiprah masyarakat, tidak cukup. Believe me, itu tidak cukup. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan ditambah. Ini bukan berarti dihilangkan, ditambah apa? Literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Apakah ini hal baru? Tidak. Kalau teman-teman mahasiswa diskusi dengan orang tua Anda yang ada di desa, itu justru dia paham benar tentang bagaimana data literasinya. Oke. Tapi karena tidak cukup dengan itu, kita harus bisa membaca, menganalisis dengan informasi digital, dengan kita lakukan big data dan sebagainya. Literasi teknologi, cara kerja mesin, aplikasi teknologi, coding, artificial intelligence, engineering prinsip, itu harus ada. Saya geologis, Pak.
Nggak mungkin kita pakai teknologi. Tunggu teman-teman. Teknologi di geologi itu makin canggih. Kalau dulu Anda lihat porositas, kita lihat harus point counting. Sekarang by frekuensi sudah dengan petrografi bisa lihat porosity. Kalau dulu bikin 3 dimensi harus survei, sekarang by picture bisa dengan 3 dimensi. Kalau dulu citra landscape itu tidak bisa bentukannya naik turun, bisa dikombin dengan depth-nya, bisa naik turun di overlay. Itu teknologi untuk membangun pandangan 3 dimensi seorang geologis. Artinya tinggal bagaimana kita menerapkan. Nah, tentunya literasi manusia itu bagian dari satu yang penting, di samping literasi data dan teknologi. Jadi ini tadi, berpikir kritis, sistematik, kemudian kita harus mempunyai entrepreneurship. Apa untungnya kita menjadi SMIAGI, aktif di organisasi? Ini, kita berpikir kritis, entrepreneurship, kemudian sistematik. Orang yang tidak kenal berorganisasi, itu pemikirannya kadang-kadang lompat-lompat. Tidak tahu resiko, tidak tahu bagaimana menghandle teman, menghandle yang lebih tua, yang lebih muda, itu kita tidak tahu. Jadi inilah kenapa SMIAGI itu sesuatu yang sangat menjanjikan untuk selalu berpikir kritis. Tentunya kita harus punya banyak kegiatan seperti ini. Jangan lupa literasi data, literasi teknologi, literasi. Oke, nah pendidikan tinggi nanti kita lihat bahwa kita harus ada reorientasi kurikulum jika mungkin hybrid. Oke, kemudian kita long life learning. Ini oke, jadi kalau teman-teman kita lihat masih pakai USB, kemana-mana pakai USB, berarti Anda sebenarnya teknologinya 3.0, ya. Ingat, kalau masih bawa external hard disk, bawa USB, itu artinya Anda bekerja di 3.0. Kalau pakai tukang pos, Anda pakai laptop, ini nah, artinya sesuatu yang lebih lama. Kita sudah bicara cloud, sudah kita bicara OneDrive, kita bicara segala macam. Oke? Kita harus lihat seperti itu. Ini kira-kira literasi manusia yang harus Anda pahami, ada kepemimpinan, bekerja dalam tim, dan sebagainya, kelincahan, kematangan budaya, entrepreneurship, nah itu kira-kira yang harus belajar sepanjang hayat. Kalau Anda lihat, tidak ada istilah sekarang pensiun. Teman-teman atau yang senior 60 tahun itu begitu dia tahu teknologi, dia lebih cenderung jualan online, kemudian menulis dan sebagainya. Itu sudah menjadi budaya baru di teman-teman yang kebetulan pensiun. Oke, kemudian blended learning, kadang-kadang kita bisa bicara one professor, 1,000 students. Itu akan terjadi nanti. Cuma tetap teknologi kebumian, pendidikan teknik kebumian tidak cukup dengan mendengarkan seperti sekarang Anda bersama-sama mendengarkan. Apa yang sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil ngantuk, tidak ada masalah. Tapi tidak cukup. Kita menyentuh singkapan itu sangat perlu. Coba Anda sentuh batuan granit sama tuf di laptop atau di handphone, tidak ada teksturnya, tidak ada itu. Romantika mencari singkapan itu tidak ada. Jadi geologis memang harus turun ke lapangan, tapi bukan berarti tabu dengan teknologi. Nah, new normal kalau kita lihat ada satu analisis dari sumbernya dari EFC analisis. Ini adalah kalau kita ada grafik sinusoidal seperti ini. Ini adalah potential loser, ini potential winner. Education itu ada di batas. Bisa kalah, bisa menang terhadap pandemi ini. Demikian juga agricultural oil and gas. Lalu edukasi yang seperti apa yang bisa survive? Mahasiswa seperti apa yang bisa survive? Yang tadi. Yang problem solver, problem complex solving, dia mencari solusi sesuatu yang belum pernah orang mencoba, dia berani mengambil keputusan di itu. Itu kira-kira. Kemudian ini adalah prediksi konsumen di new normal. Jadi ada banyak, ada food delivery, ada full mobility, ada do it yourself dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan sebagai geologis. Nanti akan seperti apa ke depan. Nah, kira-kira kalau kita lihat new normal sekarang ini dengan skenario yang paling tidak paling istilahnya
paling worst, kira-kira pandemi ini baru selesai 18 Maret 2021. Kalau 8 Mei udah lewat. November tinggal sebentar lagi, Oktober sebentar lagi, 5 Mei juga nggak mungkin. Jadi paling mungkin adalah November, Oktober, atau Maret. Kalau kita lihat paling worst seperti ini, maka kita harus siap-siap bahwa ini perkembangannya akan lama. Which yang perlu ke lapangan dan sebagainya perlu mengatur. Nah ini adalah kemampuan kita memecahkan. Dan sebagai seorang ahli kebumian, ahli geologi, ahli geofisik, atau mahasiswa, kita jangan berpikir terjebak di new normal. Kita harus berpikir the next normal seperti apa, setelah Maret nanti seperti apa geologi. Anda akan mau seperti apa. Nah ini kira-kira yang perlu diperhatikan. Jangan terjebak hanya new normal. Next-nya harus berpikir seperti apa. Nah, ini kira-kira. Kalau kita pengen survival sebagai pendidikan tinggi teknik geologi atau teknologi kebumian, maka sekarang ini tugas pendidikan sudah jelas. Tugas-tugas kemudian rujukan, oke. Kepastian assessment, oke. Modifikasi kerja dan kerjaan, oke. Ini kira-kira kita mengoptimalisasi produk-produk atau kegiatan-kegiatan yang eksisten. Kalau kita ingin sesuatu yang lebih survive, maka harus pelayanan yang real time. Penambahan modifikasi mata kuliah baru, online untuk kuliah, kemudian kampus lapangan lab di hari berikutnya atau setelah aman. Oke. Kerja di luar normal, pemetaan bersama perguruan tinggi atau industri atau berata lain. Contohnya kalau ada mahasiswa Tadulako yang rumahnya di sekitar Unhas, mungkin bisa gabung dengan Unhas. Nah, hal semacam itu kalau kita ingin sebagai mirip new business tapi atau new method untuk penyelesaian kurikulum. Atau kita sama sekali merubah semuanya. Ya, jadi ya berubah kurikulum, gabung prodi atau prodi baru, kemudian kita bentuk long distance learning dengan organisasi profesi, kemudian kita konversi, kita laporkan ke pemerintah, atau kita mencari tematik-tematik solusi permasalahan yang kemudian dijadikan program studi baru. Ini sesuatu yang lebih lebar untuk dunia pendidikan. Teman-teman geologis, kira-kira ini, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita sadari bersama kita ada kampus merdeka dan sebagainya, new normal dan sebagainya, kita harus berpikir next, dan kita harus sebagai geologis, sebagai ahli kebumian, harus rebranding perguruan tinggi, rekognisi profesi dan sebagainya, kualitasnya. Nah, tantangan pendidikan geologi seperti apa? Ini tantangannya. Jadi kita mendisrupsi perubahan tatanan aktivitas kita. Tidak bisa ke lapangan, harus digital, harus virtual, dan sebagainya. Dan jangan enggan untuk transdisiplin atau multidisiplin, karena ini nanti akan menghasilkan transprofesi. Teman-teman sekalian, banyak geologis yang sekarang jadi banker, banyak geologis yang sekarang ngurusin pelabuhan impor-ekspor, banyak geologis sekarang jadi gubernur, mungkin kan, jadi menteri, kan? Kira-kira sangat banyak. Okay? Kemudian kurikulum merdeka, tatanan new normal, revolusi industri 4.0, SDG itu menjadi tantangan kita. Nah, kemudian ada daya serap kebutuhan lulusan. Itu kita harus memetakan dengan baik. Kemudian kita juga harus sadari bahwa kecepatan transformasi kemampuan dosen, penunjang, dan mahasiswa itu berbeda-beda. Pengetahuan big data, kemampuan programming dalam kurikulum, belum semua perguruan tinggi melakukan. Nah, paling tidak kita harus paham ada pergeseran lapangan kerja. Nanti jangan heran ketika dia orang matematik, tapi tahu data statistik tentang tambang, tahu petanya, tahu statistiknya, dia olah. Dan dia bicara seolah-olah ahli geologi tambang. Teman-teman jangan heran. Dan itu terjadi. Sekarang sudah beberapa ahli, background-nya cuma komputer, bukan cuma ya, background-nya komputer, IT, tapi dia tahu big data, dia kumpulin sorting dengan statistik biasa, dia cuma menghubungkan antara alterasi di daerah tersebut dengan berapa kandungan mineral. Dan dipetakan seluruh dunia. Jadilah dia seolah-olah jadi ahli geologi tambang. Sekarang dibalik, Anda seorang ahli geologi, tahu IT, lakukan itu. Itu namanya transdisiplin. Menghasilkan ilmu baru, menghasilkan profesi baru.
Itu yang kita butuhkan. Dan harus cepat, tepat pemenuhan gap informasi dan akses kode. Dari mana kita mentransformasi untuk pendidikan geofisika dan geologi? Ada di sini. Ada di physical space menjadi cyber space. Tapi kita tetap harus ada physical space sebagai olah. Nah, untuk perguruan tinggi geologi saat ini seperti apa? Bobot SKS pembelajaran di luar kelas sangat kecil. Serasa tidak adil mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu. Oke. Kemudian pendidikan kita terikat di 144, which itu tidak ada masalah. Kemudian kompetensi merupakan kerjaan physical space, jadi kelemahan kita. Oke. Terkadang pertukaran pelajar, praktek kerja berakibat menambah waktu lulus tadi. Pengaruhnya kemana? Ke akreditasi, ke biaya pendidikan, ke orang tua yang harus bayar lagi, dan sebagainya. Kemudian, kalau itu kampus merdeka, harus apa yang dilakukan? Belum semua kampus memiliki fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi, even itu di kampusnya sendiri. Belum semua. Itu tantangan di situasi sekarang. Oke. Kemudian belum ada pengambilan mata kuliah di luar kampus asal. Terbatas pada kuliah bersama, terutama untuk kuliah lapangan. Jadi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan masing-masing oleh universitas, fakultas, prodi, dan mahasiswa. Pendidikan tinggi kemudian merdeka, ini kuncinya, bahwa mengingat teknik geologi, teknik geofisika, kemudian lainnya memerlukan bumi sebagai objek dan ruang geraknya, maka saya punya keyakinan konsep merdeka belajar memberi peluang yang besar untuk berkembang. Kemudian menjadi solusi pada kondisi new normal dengan blended learning. Kemudian pembelajaran materi teori dengan learning, literasi dan daring. Pembelajaran praktek lapangan terjadwal dengan lebih intens. Paling baik adalah penguatan lapangan dan riset di bagian universitas. Sedang yang teori bisa daring, bisa kemana-mana, bisa dititipkan atau bersama dengan ITB, dengan Unhas, dengan UNG, dan sebagainya. Tapi kalau UTAD bisa menguatkan lab, lapangan, dan riset, apalagi ada riset di situ tentang sesar aktif, kenapa tidak? Itu bagian yang tidak bisa di... Teman-teman sekalian, new normal pembelajaran merdeka, maka harus ada penguasaan dan pemanfaatan perangkat lunak yang open source. Karena kalau license software itu terbatas. Penguasaan penggunaan big data dan open data, kemudian perlu pengembangan program studi yang telah ada, bila perlu dengan program studi yang lebih adaptif. Kemudian kurikulum lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu lain. Sains teknologi, teknik informatika, dan sebagainya. Contohnya Pak Reza Permadi ini, mengembangkan geowisata, geotur, dan sebagainya. Ilmu geologinya kepake. Cuma ada ilmu lain yang harus dia kuasai. Dia menguasai ilmu aplikasi, dan sebagainya. Kemudian harus cepat transformasi dosen, teknik, dan mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa pun gaptek. Atau dapat handphone bagus cuma hanya untuk apa, main game, apa itu, Mobile Legends, main apa, tapi tidak dipakai untuk sesuatu yang mentransform kita menjadi pelaku IT, cuma sebagai konsumen IT terus. Nah ini yang perlu kita repositioning. Siap dengan multidisiplin, transdisiplin untuk menjadi kita survive ke transprofesi. Ya. Saya rasa itu teman-teman sekalian, ini beberapa yang tips-tips untuk sebagian besar untuk ke prodi. Kita lihat apa yang kita bisa miliki. Dan poin penting untuk perguruan tinggi kebumian di new normal merdeka, itu saya simpulkan menjadi 6 item: persiapan SDM, persiapan sistem pembelajaran, rekonstruksi kelembagaan, peremajaan sarana prasarana untuk riset, terobosan dalam riset, terobosan dalam sistem, dan inovasi kolaborasi. Karena tidak mungkin kita investasi banyak, tapi tidak ada hasilnya. Dengan kolaborasi kita akan lebih efisien dan efektif. Nah, ini kendalanya, ada situasi normal, ada mindset-nya yang sangat jarang, susah berubah, jejaring kerjasama terbatas,
ruang gerak kita selama pandemi, kesiapan PT yang sangat pendek, ini juga menjadi kendala. Kita harus maklum ketika harus ke lapangan, ada pandemi, tertunda hingga next semester dan sebagainya. Nah, itu perlu pemikiran bareng-bareng antara prodi, fakultas, dan tentunya mahasiswa juga harus aware. Yang suka menghambat kemajuan prodi teknik geologi adalah egosentris, prodi yang kurang terbuka terhadap hal-hal yang datang dari luar geologi. Ini kita harus aware, karena ke depan tidak mungkin kita berdiri sendiri. Kita harus multidisiplin minimum, kalau bisa transdisiplin. Oke. Kemudian gap kemampuan, kepemilikan IT, dosen, mahasiswa, kuota, dan sebagainya itu menjadi problem tersendiri dalam implementasi kurikulum Merdeka maupun pada masa pandemi. Nah, peran asosiasi semakin diperlukan, dan kira-kira seperti itu, teman-teman. Yang jelas, kalau Anda hidup di dunia sekarang, ini juga beberapa slide saya pernah lihat di slide-nya Pak Daru, slide beberapa teman, dan saya juga copy di sini. Dunia ini berubah dengan cepat. Jadi yang besar tidak akan mengalahkan yang kecil lagi, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. UNTAD mungkin umurnya lebih muda dibanding beberapa universitas lainnya, cuma itu tidak akan kalah UNTAD kalau Anda cepat, fast, akan mengalahkan yang lain. Dan sesuatu impian besar itu harus dimulai dari action yang kecil-kecil. Dan menurut Hakim, mulai dari sekarang. Saya rasa itu, dan siapkah kita, lulusan teknik kebumian menggapai dunia kerja baru, dengan multidisiplin, transdisiplin, transprofesi. Selama kita masih hidup di bumi, maka lulusan kebumian, geologi, geofisika masih dibutuhkan. Jadi, be optimis. Ada orang bilang bahwa mineral dan energi itu bukan di bumi tempatnya, cuma di otak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan atas paparannya. Saya tuh kalau dengerin paparan Pak Burhan senang gitu ya, karena kayak dengerin Kak Seto gitu atau Kak Awaf pendongeng gitu Pak Burhan. Dengan analoginya yang mudah supaya saya pun tercerna gitu penjelasan Pak Burhan. Terima kasih Pak Burhan atas dongengnya tentang Merdeka Belajar di Pendidikan Tinggi Ilmu Kebumian. Jadi saya ingin ini Pak, banyak sebenarnya saya pengen tanya-tanya sama Pak Burhan, tapi nanti aja deh nyamperin Pak Burhan ke kantor terkait Merdeka Belajar ini, karena saya pun salah satu yang termasuk transprofesi ya Pak Burhan tadi di slide akhir, karena saya pun S2-nya menyelesaikan S2-nya tentang pariwisata sekarang, jadi walaupun tetapi tetap ada ilmu geologi yang terpakai karena geowisata tadi. Jadi walaupun sekarang S2-nya pariwisata, tapi tetap memang dasar-dasarnya adalah dasar-dasar geologi yang saya pakai. Jadi geologi ilmu kebumian sangat membantu saya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pariwisata di keseharian. Termasuk juga dalam mengembangkan bisnis, karena mungkin Pak Burhan tadi juga sempat mention beberapa kali, semenjak lulus kuliah saya belum pernah bekerja di perusahaan apapun, karena ya tadi itu ada mungkin dari saya pribadi ataupun belum ada kesempatan waktu dulu lulus dari kuliah. Tapi menariknya adalah kurikulum Merdeka ini sebenarnya yang saya sebagai anak muda yang saya harapkan sebenarnya, karena kalau boleh cerita, semenjak lulus kuliah justru malah lebih mahal biaya kursus saya untuk ngambil kegiatan-kegiatan non formal lain Pak, seperti yang tadi kompleks problem solving, kemudian branding, marketing, dan lain-lainnya, itu yang ternyata cukup mahal ketimbang saya pikir dulu kuliah cuma segini, kursusnya ternyata lebih mahal. Tapi dengan Merdeka Belajar, tadi Pak Burhan sudah bercerita, komprehensif sekali, jadi memang kalau saya melihat, saya cukup mendukung adanya Merdeka Belajar ini di pendidikan tinggi. Tapi memang ada beberapa obstacle mungkin Pak ya, terkait tadi 3 semester di luar, kemudian dan nanti bagaimana mahasiswa, apakah banyak perusahaan yang mau menanggung mahasiswa-mahasiswa untuk magang selama 2 semester, itu jadi tantangan bersama. Baik, pada sore hari ini saya kira masih ada sisa waktu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya kepada Pak Burhan, klik tombol raise hand-nya, atau saya kira silahkan di unmute sendiri
jika ada yang ingin bertanya. Tapi jika ada yang ingin bertanya, kita utamakan yang klik tombol raise hand. Silahkan bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya kepada Pak Burhan terkait kurikulum Merdeka. Ini saya kira ada pertanyaan Pak di kolom chat. Dari Pak Munasri ya di Bandung. Terima kasih telah mendapat kesempatan mendengarkan seminar ini. Judul seminar mengundang menjadi daya tarik. Sehingga mengapa saya ingin mendengarkan pertanyaan atau usul, semoga materi seminar bisa di-PDF-kan atau di YouTube-kan. Nah ini Pak, terkait materi, apakah bisa dibagikan ke peserta atau seperti apa? Nanti menunggu kabar dari Pak Burhan. Siap, kita bagikan nanti ke Pak Reza atau ke panitia. Selamat sore Pak Munasri, teman lama ini. Baik, oke. Ada lagi saya kira yang ingin bertanya dari partisipan kepada Pak Burhan terkait Merdeka Belajar. Kalau begitu saya ingin bertanya Pak, sambil menunggu yang lain. Kalau memang Merdeka Belajar ini kan tadi saya lebih tertarik ke tantangannya sebenarnya Pak. 3 semester di luar, lebih dari 40 SKS berarti Pak ya, tadi di slide Pak Burhan. Kemudian metode assessment. Nah, nanti dari segi pengajar, dosen, itu apakah memberatkan dosen? Tugas-tugasnya akan lebih berat karena ada OBI tadi tuh, assessment yang lainnya. Apakah justru lebih mempermudah pihak dosen dalam membawa pembelajaran proses di pendidikan tinggi jadi lebih mudah? Jadi apakah Merdeka Belajar ini lebih berat kemana? Memberatkan dosen kah? Atau mempermudah dosen? Atau mempersulit mahasiswa? Atau justru mempermudah mahasiswa? Oke, makasih Pak Reza. Memang Merdeka Belajar ini masih hal yang perlu kita diskusikan terus. Nah, pada dasarnya yang merdeka itu adalah mahasiswa. Mahasiswa boleh mengambil mata kuliah dimanapun, tapi secara institusi harus legal, harus terakreditasi, harus ada kerjasama. Nah, betul bahwa asesmen dan tugas dosen itu menjadi lebih rinci, bukan menjadi lebih berat, cuma menjadi lebih rinci. Karena sebenarnya tugas dosen itu biasanya dikerjakan juga, cuma ini lebih rinci karena melibatkan dengan program studi lain. Kemudian siapa yang akan menilai dari perguruan tinggi asal atau perguruan tinggi yang sedang dikunjungi atau diterimakan mata kuliahnya di sana. Nah itu tergantung bentuk kerjasamanya. Kemudian Merdeka Belajar sendiri itu kewajiban dari perguruan tinggi untuk menyiapkan. Nah, kemudian memberatkan mahasiswa atau tidak? Atau memberatkan dosen atau tidak, itulah sebagian mungkin berat. Kita harus akui jujur, kemungkinan akan berat. Itulah kenapa pemerintah yang saya lihat adalah mahasiswa itu harus mengukur diri, menyiapkan diri sendiri untuk program tersebut. Nah, sekarang yang berat adalah di prodi, karena harus menyiapkan penyesuaian kurikulum, menyiapkan kurikulum baru jika diperlukan, menyiapkan sarana prasarana dan sebagainya. Kalau sudah siap, tiba-tiba nggak ada mahasiswa yang daftar, itu kan pusing juga kan? Sudah terlanjur invest, nah, makanya perlu sesuatu hal yang dibicarakan lebih pelan, lebih meresap bagaimana tekniknya. Cuman dari diskusi Asprodi Deki sangat terbuka, bahkan sekarang sudah ada beberapa prodi yang leading mau menyelenggarakan program Merdeka Belajar. Saya rasa itu Pak Reza, terima kasih. Terima kasih Pak Urban. Ini saya kira ada yang ingin bertanya dari Pak Kepala Prodi ini Pak Irianto Uno. Silakan Pak Irianto, Pak Uno. Baik Pak. Pak Bur, saya ini cuma penasaran ini, orang di Trisakti itu ke lapangannya kemana kalau pandemi sekarang Pak? Itu dulu Pak. Makasih Pak. Kira-kira bagaimana? Kita di Palu Pak, jalan 5 kilo sudah dapat lapangan. Jakarta jalan 5 kilo dapat corona Pak. Itu Pak. Ini bagaimana itu kira-kira di sana itu Pak? Kami itu kepikiran juga kalau ada mahasiswa yang berminat ke Jakarta, 1 semester atau beberapa mata kuliah di sana atau di Unhas. Cuma dengan kondisi yang saat ini juga
pasti jaminan pemerintah belum bisa menjamin tingkat keamanan dari sisi kesehatan ya. Nah, kalau kami saja di sini boleh dikata alhamdulillah mungkin karena kurang pengujian, kurang juga yang ketangkap ya. Ya, jadi alhamdulillah Palu ini Pak mudah-mudahan tidak berkembang. Cuma itu saya membayangkan orang kayak di Trisakti dengan hidup di tengah kota begitu, apakah masih diizinkan mereka ke lapangan? Kalau kami terus terang sini Pak, masih bisa ke Kulawi, bisa ke Tentena, bisa kemana. Seperti Jakarta itu harus banyak-banyak betul yang daring Pak ya. Makasih Pak. Oke, Pak Irianto betul sekali, kita fully daring. Tapi untuk praktikum kadang-kadang kalau kita sudah mulai buka untuk hal-hal yang sangat khusus, tapi tidak serta-merta kapasitasnya juga sangat terbatas. Jadi untuk praktikum-praktikum yang memang harus dilakukan cuma dengan metode yang terbatas, artinya protokol COVID-nya sangat ketat, itu pun harus seizin pimpinan. Cuma pada dasarnya kita betul menghindari ke situ. Untuk lapangan sebenarnya karena mahasiswa Trisakti juga sebagian besar dari luar Jakarta, itu beberapa bisa melakukan skripsi mandiri. Tapi tentunya tidak dalam kelompok yang tidak diizinkan. Kan kita boleh berkelompok sampai 3 sampai 5 ya, tapi tidak boleh berdekatan. Itu ada beberapa skripsi yang bisa jalan. Tapi apa yang disampaikan Pak Irianto itu benar, terutama untuk pemetaan, kuliah lapangan, karena tidak hanya tergantung dari kita. Contoh kita ke Karangsambung. Ke Karangsambung itu kan tergantung LIPI mengizinkan atau tidak, pemerintah Kebumen mengizinkan atau tidak, Trisakti mengizinkan atau tidak. Yang paling repot Pak, sebenarnya begitu orang Jakarta ke daerah, itu ditreatment sebagai penyakitan dulunya. Oh ini dari zona merah gitu kan, zona merah. Tapi sementara ini dengan sudah SIM card, surat izin keluar masuk Jakarta sudah tidak ada, kereta api sudah berjalan, itu tergantung nanti pemerintah daerahnya. Informasi Pak, kalau yang dari UGM yang dibayar itu pemerintah daerahnya, kecamatan, masyarakat sudah mengizinkan menurut Pak Salahuddin. Ya. Nah itu bisa cuma dengan maksimum separuh dari kapasitas kampus. Nah beberapa dosen itu sudah berjalan sendiri, cuma grup-grup kecil itu juga bisa. Cuma di UGM sendiri kuliah lapangannya ditunda ke Desember atau Januari. Di Trisakti dalam rangka itu juga, cuma kita tetap persiapannya tetap jalan, hanya di lapangannya nanti kita lihat pada posisi pas diizinkan, pas kuning atau hijau kita baru jalan. Nanti persiapan sudah kuliah daring itu sudah mengarah ke kuliah lapangan, nanti begitu ada kuning langsung jalan. Kira-kira itu Pak Irianto mengakalinya, tapi betul memang untuk Trisakti kesulitannya tersendiri. Selamat sore Pak. Ya, lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak Irianto. Saya kira ini menjawab juga pertanyaan Pak Mahrun di kolom chat. Saya mau ke, mungkin ini pertanyaan terakhir, karena mengingat waktu, Pak Subhan, dipersilakan Pak Subhan Haris. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan cuma di Palu Pak, kita ketemu di Jogja Pak, penandatanganan untuk. Oh iya lupa. Jadi menarik sekali Pak. Tadi kebetulan saya juga dipercaya oleh Pak Irianto ada beberapa mata kuliah. Nah, kalau kita bicara tentang capaian pembelajaran, saya ingin tanya misalnya ke Aspro, apakah sudah dikembangkan sampai dengan RPS-nya sampai modul-modulnya kira-kira untuk mata kuliah yang bersifat sebagai bentuk penyeragaman untuk pengajaran kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua mungkin bahwa saya pernah dengar di UNAS itu dibangun konsorsium Pak. Konsorsium dari perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian itu yang masuk memberikan nuansa pemasukan bagi mata kuliah mana yang harus misalnya berapa semester. Kira-kira seperti itu Pak. Kemudian apakah misalnya tidak ada atau peluang apa yang bisa kita manfaatkan untuk Sulawesi Tengah supaya kita lebih spesifik, karena tadi salah satu capaian yang kedua kalau tidak salah itu tentang spesifikasi, bahwa ada spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Contoh misalnya banyak mineral di sini atau apa, kira-kira seperti itu Pak. Itu Pak Bur. Kemudian yang untuk Mas Reza,
bagaimana kira-kira kedudukan SMIAGI Untat ini dengan Pengda, kira-kira begitu, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak Subhan, makasih. Kita di Jogja, ya, ini udah tua ini berarti. Saya lupa. Oke. Pak Subhan, untuk mata kuliah, capaian pembelajaran itu ditentukan oleh prodi. Kemudian yang ditentukan oleh Asosiasi Program Studi adalah profil atau capaian pembelajaran secara keseluruhan. Jadi capaian pembelajaran itu ada capaian pembelajaran prodi, ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang mata kuliah itu sebenarnya nama mata kuliah tidak harus sama. Contohnya ada yang bicara batu bara, ada yang bicara vulkanologi. Di tempat lain capaian pembelajaran vulkanologi elektif karena tidak ada gunung api. Di tempat lain batu bara elektif. Itu dibebaskan. Jadi justru Asprodi-Tagi itu tidak boleh menyeragamkan. Karena kalau menyeragamkan nanti jadinya tidak bisa spesifik. Namun ada satu hal yang harus diikuti hampir semua prodi teknik geologi, dan itu tidak banyak. Artinya ada hal-hal ini yang harus dicapai, ini yang harus dicapai. Mencapainya dengan judul mata kuliah yang digabung, dipecah-pecah, itu porsinya dari teman-teman prodi. Karena kalau diatur, diseragamkan, jadi nanti tidak pas untuk perkembangan ke depan. Kemudian yang kedua, Palu yang khas seperti apa? Palu itu sudah terkenal dengan, mohon maaf, dengan hal-hal yang kemarin kebencanaan. Di samping itu juga masalah-masalah genesia, tektonik, kemudian arkeologi segala macam, itu bisa dikembangkan. Kemudian kalau yang saya lihat sekilas kemarin saya ke sana, itu sebenarnya bisa dikembangkan dengan mineral industri. Tentunya tidak hanya logam, mineral industri. Dan kalau itu bisa dimurnikan ke geomaterial, karena saya berpikir ke depan itu yang paling akan leading adalah ilmu material. Bagaimana material bumi ini bisa dimurnikan sehingga bisa diambil untuk diekstrak. Teman-teman geologi yang kimianya bagus bisa masuk ke situ. Jadi ke mineral industri. Dan kemudian kalau mau transprofesi, sangat jarang orang menyelidiki secara detail, memonitoring secara sains sesar-sesar aktif. Dan di Palu itu sesuatu yang sangat menarik, bahkan sampai sekarang penelitiannya berjalan terus. Itu yang spesifik. Nah, kalau kemudian itu dikembangkan menjadi ilmu geologi teknik yang khas oleh teman-teman Tadulako, di survei, kemudian mengembangkan model bangunan yang tahan gempa dan tahan gempa ikutan lainnya, kemudian tahan terhadap bencana macam-macam, itu teknik geologi Tadulako bisa leading. Artinya bagaimana menggabungkan risiko kebencanaan, potensi sumber daya alam menjadi hal yang sangat bermanfaat. Dan saya rasa jarang geologi yang berpikir sampai ke situ. Karena kan ada isu bahwa Palu begini, Palu begini. Nah, kalau itu teman-teman geologi Unpad bisa khas ke sana, tentunya merujuk teman-teman yang sudah lebih dulu, seperti Jepang dan sebagainya, Palu akan leading. Itu pikiran saya. Kemudian kurikulum yang tadi beberapa company melakukan konsorsium untuk satu hal yang dibutuhkan, itu memang dibutuhkan. Itu benar, bahwa informasi dari profesi, informasi dari industri, namanya stakeholder, kemudian digabung, itu dibutuhkan. Nah, kemudian ada hal lain dari profesi juga harus ada garis-garis yang ada. Itu Pak Subhan. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan Pak Subhan bahwa para mining industri di situ melakukan konsorsium, memberikan hal yang perlu dibutuhkan di dalam kurikulum, itu menjadi jawaban yang paling pas pertanyaan Pak Subhan yang kedua. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Subhan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Burhan, Pak Subhan terkait tentang posisinya SMIAGI terhadap Pengda Sulteng. Saya kira sama dengan posisinya SMIAGI terhadap PPIAGI.
Pada dasarnya sekarang Bapak Ibu yang ada di Pemda Sulteng, jika ada kegiatan ataupun program, SMIAGI bisa mendukung itu, baik dari sisi teknis ataupun non teknis. Itu Pak Zufan. Oke, terima kasih Mas Reza. Ya. Untuk sekedar sharing aja, karena organisasi kebumian mahasiswa itu banyak. Yang paling bagus adalah kolaboratif. Karena per Himagi, perhimpunan mahasiswa teknik geologi itu salah satu pembinanya adalah ketua IAGI. SMIAGI langsung di bawah pengurus IAGI. Namun dalam pelaksanaan internal perguruan tinggi itu harus kolaboratif dengan himpunan. Saya rasa gitu ya Mas Reza. Betul, Mas betul. Reza. Oke. Betul Pak Burhan. Makasih Pak Pur, makasih Mas Reza. Ya, baik. Terima kasih Pak Burhan, Pak Subhan. Boleh kita minta tepuk tangan dulu di rumah masing-masing kepada Pak Burhan. Terima kasih atas materinya. Jadi yang mau ingin saya simpulkan adalah ada satu hal yang menarik tadi dari slide-nya Pak Burhan tentang relevansi. Kita hidup di zaman sekarang, pandemi ini saya anggap sebagai batas waktu antara masa lalu dan masa depan, karena masa depan setelah pandemi akan berbeda dengan masa lalu. Jadi sekarang saatnya kita bisa hidup relevan dengan saat ini. Banyak orang yang tidak bisa adaptif dengan zaman sekarang karena dia hidupnya tidak relevan atau terjebak dengan masa lalu. Jadi dari poin merdeka belajar yang disampaikan Pak Burhan adalah dengan pembelajaran pendidikan tinggi di ilmu kebumian, mari kita bersikap lebih relevan, hidup lebih relevansi, belajar lebih relevan supaya kita bisa mencapai masa depan jauh lebih baik. Akhir kata itu saja dari kami. Saya sebagai moderator pamit untuk diri. Terima kasih kepada Pak Burhan, terima kasih kepada para partisipan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ida, bagus. Sehat Mas Ida? Sehat Pak. Terima kasih kepada Bapak Burhanuddin atas materi yang diberikan, sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Kak Reza Permadi yang telah menjadi moderator dalam acara ini. Dengan berakhir pula rangkaian seminar, maka acara hari ini, pengukuhan dan kegiatan seminar online telah selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk teman-teman partisipan yang telah bergabung. Saya harap kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan SMIAGI yang lainnya. Dengan ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.